Shalom anak-anak SD Kristen Ketapang, Jakarta dan Cibubur. Apa kabar kalian hari ini? Miss Maria berharap kita semua dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Anak-anak, hari ini hari ke-18 di bulan Februari. Bersyukur ya, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Hari ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari anak-anak, kita siapkan hati, kita siapkan Alkitab kita, duduk dengan tertib, dan kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar tentang menjadi sahabat. Bagaimana caranya? Ayo kita dengarkan baik-baik. Sebelumnya kita mau menaikkan pujian, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk hari ke-18 di bulan Februari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami, membangunkan kami dengan tubuh yang segar pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus buka hati kami, buat kami mengerti isi hati Tuhan untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal 27 ayat 17 dan Amsal 17 ayat 17. Amsal 27 ayat 17 dan Amsal 17 ayat 17. Miss Maria akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Amsal 27 ayat 17.
Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Judul renungan kita hari ini adalah membangun persahabatan. Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Adakah di antara kita yang merasa diri tidak membutuhkan orang lain dalam hidup ini? Atau mungkin ada yang berkata, aku tidak butuh orang lain karena aku bisa melakukan segala sesuatu sendiri dan punya segala-galanya. Benarkah demikian? Sekecil apapun aktivitas keseharian kita akan selalu bersentuhan dengan orang lain. Artinya, selalu terjalin interaksi dengan orang lain. Dengan hadirnya orang-orang di dekat kita. Di rumah, kita membutuhkan orang tua, kita membutuhkan keluarga. Di lingkungan tempat tinggal kita mempunyai tetangga. Di sekolah, kita menghabiskan banyak waktu dengan teman sekelas untuk belajar dan berdiskusi, dan dengan guru-guru kita untuk mengajar dan belajar. Di gereja pun, kita membangun persekutuan yang erat dengan saudara-saudara seiman yang lain. Mengapa? Karena memang manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup ini harus diisi dengan banyak persahabatan. Mengasihi dan dikasihi adalah kebahagiaan terbesar dalam kehidupan ini. Kehadiran orang lain dalam hidup kita, entah itu teman atau sahabat, adalah sangat penting. Amsal 27 ayat 17 yang tadi kita baca mengatakan bahwa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya, pembentukan atau pematangan pribadi seseorang itu sangat ditentukan oleh kerelaannya untuk digosok dan digesek oleh orang lain. Dengan persekutuan dengan sesamanya, seseorang akan mengalami penajaman-penajaman sebagai proses. Jadi anak-anak, penajam-penajam kita itu bukanlah dari orang yang jauh, tetapi dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Amsal 13 ayat 20 mengatakan begini, karena siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dengan siapa kita bergaul dan orang-orang terdekat kita yang bagaimana, itulah yang akan berpengaruh besar dalam perjalanan kehidupan kita. Rasul Paulus pun mengingatkan kita, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dari 1 Korintus 15 ayat 33. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita rindu memiliki seseorang untuk kita jadikan sebagai sahabat, kita perlu sangat hati-hati dan harus benar-benar selektif. Sebab seorang sahabat bukanlah sekedar teman biasa. Perjumpaan dengan seorang sahabat bukanlah suatu hal yang secara kebetulan, namun merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan. Dan hal itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Anak-anak yang terkasih, sahabat adalah orang spesial dalam hidup kita. Jadi, jangan asal memilih. Hari ini kita akan belajar 4 ciri persahabatan yang baik. Yang pertama, persahabatan yang baik tidak mementingkan diri sendiri. Sahabat sejati mengasihi setiap waktu.
Seorang sahabat yang berkata, "Aku mengasihimu jika," atau "Aku mengasihimu bila." Bukan sahabat seperti yang dilukiskan oleh Alkitab. Sahabat sejati akan berkata, "Aku mengasihimu setiap waktu. Kasihku tidak bersyarat dan tidak mementingkan diri sendiri. Aku mengasihimu walaupun dunia tidak mengasihimu." Yang kedua, persahabatan sejati bersifat teguh. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, jika kita ingin sungguh-sungguh mengetahui berapa banyak sahabat yang kita miliki dan siapa saja mereka, buatlah kesalahan dan lihatlah apa yang terjadi. Saat kita mendapat kesulitan, coba lihat berapa banyak kawan kita yang masih setia kepada kita. Merekalah sahabat sejati kita. Persahabatan sejati itu teguh. Ciri yang ketiga, persahabatan sejati bersedia berkorban. Seorang sahabat sejati adalah orang yang cukup peduli sehingga dia akan menegur bila kita salah, walau resikonya dia dibenci. Sahabat sejati berani melakukannya. Alkitab berkata dalam Amsal 27 ayat 6, "Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah." Ciri yang keempat, persahabatan sejati bersifat menyucikan. Saat kita melakukan kesalahan dan orang lain tidak berani menegur kita, seorang sahabat sejati sebaliknya, dia berani. Dia bersifat jujur terhadap kita dan terhadap orang lain. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang mempunyai sahabat baik dan merupakan sahabat baik bagi orang lain, sesungguhnya adalah orang yang sangat kaya dan puas. Amin. Mari anak-anak kita menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Untuk kami yang belum menemukan sahabat, Tuhan Yesus tolong kami, beri kami kepekaan untuk tahu siapa teman-teman yang bisa kami jadikan sahabat. Sehingga kami bisa bertumbuh bersama-sama dalam mengenal Tuhan hingga kami dewasa nanti. Saat ini kami juga mau terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk Indonesia, Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sangat sayang bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkati para pemimpin kami, berkati presiden, wakil presiden, para menteri, MPR, DPR, aparat pemerintahan dari yang paling tinggi sampai yang terendah. Biarlah semua pemimpin kami berjiwa jujur, takut akan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk proses vaksinasi yang terus dilakukan oleh pemerintah kami. Tuhan Yesus tolong, kami rindu Indonesia segera sembuh, Indonesia segera sehat, karena kami juga ingin kembali beraktivitas seperti biasa. Oleh karena itu Tuhan tolong bangsa Indonesia supaya mau peduli menjaga kesehatan diri sendiri dan juga menjaga kesehatan orang lain. Kami tahu sekarang kami hanya bisa menjaga kesehatan kami dengan memakai masker, mencuci tangan setiap kami habis memegang dan melakukan sesuatu. Kami menjauhi kerumunan. Oleh karena itu Tuhan Yesus tolong supaya kami mau melakukannya. Kami juga berdoa supaya orang lain juga taat, sehingga kami memutus mata rantai penyebaran COVID. Kami berdoa untuk teman-teman kami, tetangga-tetangga kami yang terpapar COVID. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menolong mereka. Tuhan berikan semangat buat teman-teman kami untuk sembuh.
Tuhan juga cukupkan apa yang mereka butuhkan. Tolong kami supaya kami peduli dengan tetangga-tetangga kami, teman-teman kami yang sedang sakit ini. Walaupun kami tidak bisa mengunjungi mereka, tapi kami bisa berdoa untuk mereka. Oleh karena itu, Tuhan Yesus ingatkan kami untuk mendoakan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Tuhan Yesus berkati sekolah kami, berkati Bapak dan Ibu guru kami. Kami rindu untuk sudah boleh datang ke sekolah. Tapi karena keadaan seperti ini, kami menahan diri. Oleh karena itu Tuhan tetap tolong guru-guru kami, beri mereka kesehatan dan kekuatan. Walaupun kami masih belajar dari rumah, Tuhan tolong supaya guru-guru kami juga tetap kreatif, tetap memperhatikan kami. Dan kami juga, walaupun belajar dari rumah, kami Tuhan berikan semangat, berikan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, kegiatan belajar kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Aktivitas kita hari ini, untuk kalian yang sudah memiliki sahabat, mari kita buat sebuah kartu ucapan terima kasih untuk sahabatmu yang selalu mendukungmu. Untuk kalian yang belum mempunyai sahabat, mari kita buat sebuah doa kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan berikan sahabat yang baik untuk kita. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.